pemirsa Duta TV, kembali bersama saya Diana Rosianti yang mengajak Anda untuk bertemu dengan expertnya, dengan ahlinya. Seperti biasa, kita hadirkan sosok cantik Dr. Lutfi Eka Mbiomed AM. Kita akan membahas seputar kondisi-kondisi saat ini yang dikaitkan dengan kesehatan tubuh, kesehatan wajah, dan pastinya akan banyak tips untuk kita agar walaupun dalam kondisi-kondisi yang mungkin suasana atau cuaca yang ekstrim, kita tetap bisa merawat tubuh kita, merawat wajah kita, dan untuk kesehatan kita. Langsung saja kita sapa dokter yang saat ini sudah begitu cerahnya bersama saya. Assalamualaikum, selamat malam. Malam Ibu Diana. Ini segar dengan hijau lime. Memang harus segar ya dengan udara yang panas. Cuaca saat ini ya Bu ya, yang luar biasa terik. Betul. Ya. Ini memang ada anomali-anomali, kita tahu. Betul. Ya, bahwa ada pergeseran, kalau panas tuh panas sekali. Bahkan sebetulnya di Indonesia yang cuaca bisa sampai 34, betul, 37 itu sudah ekstrim. Katanya di Jazirah Arab sana ini kan lagi musim haji ya, itu lebih parah lagi. Tapi di Indonesia sendiri kita udah kepanasan, kadang AC aja nggak cukup untuk menahan itu. Kalau dokter sendiri melihat sebetulnya kondisi ini di luar dengan cuaca yang begitu ekstrim, itu apa sih dampaknya kepada kesehatan kita, tubuh kita, kulit kita, dan secara keseluruhan? Betul, jadi kalau di Indonesia kan cuma ada 2 musim ya Bu ya, musim hujan dan musim kemarau. Nah ketika masa peralihan itu merupakan musim pancaroba namanya ya, di mana musim pancaroba itu memaksa kondisi tubuh untuk beradaptasi terhadap lingkungan. Nah, karena dipaksa terus tubuh kita untuk adaptasi sehingga lebih mudah atau rentan untuk terkena penyakit, Bu, seperti itu. Karena selain karena faktor di cuaca ekstrim ini, faktor dehidrasi, kemudian turunnya imun dan faktor-faktor lainnya yang akan semakin membuat tubuh menjadi drop, itu memang rentan sekali ya Bu ya. Apalagi di musim pancaroba ini akan ada musim DB namanya ya Bu ya, terutama pada anak, demam berdarah ya, biasanya banyak terjadi di masa musim pancaroba ini gitu, karena sistem imunnya yang memang mulai turun gitu, apalagi tubuh yang dipaksa untuk beradaptasi terhadap lingkungan dengan masa peralihan dengan cuaca yang tidak menentu seperti itu, kadang panas, kadang dingin gitu kan Bu. Nah tubuh kita tuh kayak istilahnya butuh loading juga kan sebetulnya, tapi karena dipaksa untuk berulang kali dan dalam waktu cepat beradaptasinya, jadi itu akhirnya akan membuat tubuh menjadi lemah seperti itu. Sedang adaptasi dalam suasana yang dingin, besoknya panas. Betul, ya kan? Iya. Begitu juga cuaca tidak menentu. Cuaca tidak menentu. Kalau sudah melihat kondisi gitu, biasanya tadi kan ini ditandai dengan berbagai wabah, penyakit, terutama untuk anak-anak mungkin ya. Tapi orang dewasa juga nggak kalah. Betul, influenza, ya. batuk pilek itu rentan sekali. Kalau sudah begitu, tadi dokter menekankan berkali-kali soal imunitas. Betul. Nah, kemarin ketika masa-masa COVID juga ujungnya imunitas. Betul. Jadi kan itu yang harus dikuatkan. Kalau untuk kita proses penjagaan, pencegahan, penguatan, ini kita belum bicara pengobatan ya. Gitu lah. Untuk pencegahan sebetulnya apa yang harus dikuatkan? Konsumsinya, vitaminnya, atau apapun yang harus kita kuatkan agar bisa mencegah itu? Tentunya banyak yang bisa kita lakukan sebagai bentuk dari pencegahan ya Bu ya, pencegahan agar sistem imun kita tidak turun. Jadi misalnya nih dari makanan dulu, misalnya dari makanan harus banyak konsumsi seperti biasa ya Bu ya, buah dan sayuran, karena itu merupakan antioksidan yang mana antioksidan itu akan menjadi sumber energi untuk melawan bakteri atau virus seperti itu. Kemudian lebih banyak lagi makan protein, karena protein itu dia akan lebih meningkatkan lagi sistem kekebalan tubuh kita, terutama itu yang disarankan yang protein tinggi, misalnya daging merah. Kemudian kalau di luar sana orang bilang ini ikan berkepala ular, kalau di kita namanya ikan gabus. Nah jadi sebenarnya Banjarmasin ini beruntung sekali ya? Karena di luar sana betul haruan, tapi kalau orang di luar negeri sana bilang ikan berkepala ular. Nah itu
di sana luar biasa ya proteinnya dan dianggap sebagai dewanya protein seperti itu. Jadi beruntung sekali kalau di Banjarmasin kita mudah mendapatkannya. Nah, untuk protein kemudian selain itu juga butuh asupan air ya, terutama di masa pancaroba ini wajib banget 2 liter dalam sehari yang bisa dibagi menjadi 8 gelas. Jadi per gelasnya 250 ml karena dengan adanya asupan air akan membantu keluarnya zat-zat yang tidak berguna melalui ini urin kan ya. Kemudian sebagai ini juga menunjang masuknya oksigen juga ya Bu ya, seperti itu. Kemudian selain pemenuhan kebutuhan cairan juga itu yang paling perlu adalah PHBS ya Bu ya. Aduh, PHS itu ya, PHS tepatnya, jadi pola hidup sehat. Iya. Hmm. Jadi itu tidak hanya menjaga kebersihan diri tapi juga kebersihan lingkungan. Kebersihan diri misalnya yang wajib banget sering mencuci tangan. Jadi sebenarnya sih Jadi bukan oleh-oleh COVID itu itu Lebih sebenarnya ditekankan bermanfaat lagi ya? betul Oke. karena dengan kita sering mencuci tangan itu akan mengurangi terjadinya infeksi. Jadi PHS yang pada lingkungan misalnya dengan 3M ya, terutama untuk mencegah DB demam berdarah, yaitu dengan menguras, menutup, kemudian mengubur. Nah, itu penting sekali karena kebersihan lingkungan juga akan mendukung kesehatan maupun imun kita, karena itu akan berpengaruh sekali ya. Kemudian untuk kulit itu terutama itu kita butuh perlindungan sih Bu, terutama sunblock atau sun protect ya, terutama di hari yang terik gitu ya Bu ya, kan nggak mungkin kalau misalnya kita untuk meninggalkan sun protect gitu kan ya Bu ya, jadi itu memang penting sekali seperti itu. Oke, baik. Ada lifestyle yang harus selalu diingat. Tadi Betul. mencuci tangan itu jadi penting, terus asupan itu dijaga. Itu idealnya seperti itu. Betul. Tetapi kalau kita bicara manusia, bicara manusia, kadang-kadang ini ada kondisi gini, idealnya harus begini, tapi ternyata ada bandel-bandelnya. Atau mungkin bukan karena bandel, karena kondisi tidak memungkinkan kita makan asupan yang tadi dengan komposisi yang benar, Betul. buahnya, sayurnya, proteinnya. Kadang-kadang yang penting asal kenyang, terus dan lain sebagainya. Kira-kira untuk, kan sekarang nih zamannya suplemen. Nah, gitu lah. Betul, Orang-orang betul. lalu, Iya. sudah saya tidak sanggup, tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan dari Benar. nutrisi asupan, lalu diganti atau ditambahkan dengan suplemen-suplemen, ada yang diminum, ada yang disuntik, ada yang diinfus. Menurut dokter sebetulnya itu bagaimana? Boleh atau tidak? Iya, jadi selain hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan, itu juga Bu Diana, betul kata Bu Diana. Jadi kita harus benar-benar menjaga asupan kita berupa suplemen karena itu penting banget. Jadi dalam hal ini terutama untuk menjaga sistem imun itu adalah asupan vitamin C. Jadi untuk asupan vitamin C itu wajib sekali dijaga untuk menjaga sistem imun. Karena si vitamin C ini merupakan bentuk antioksidan yang benar-benar dia tuh yang punya peran penting untuk melawan bakteri, penyakit dan lain-lain seperti itu. Selain itu juga dibutuhkan olahraga ya Bu ya, olahraga teratur karena menurut penelitian olahraga setiap hari dalam waktu 20-30 menit itu akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu juga kita perlu kontrol stres karena ketika stres itu hormon-hormon stres yang keluar seperti hormon kortisol yang pada akhirnya akan menurunkan atau membuat tubuh lemah menjadi lemah untuk melawan terhadap penyakit atau infeksi seperti itu. Oke, itu cycle-nya ya. Sekarang pastinya kita harus breakdown. Kalau vitamin C yang seperti apa? Kalau asupan yang seperti apa? Dan juga tadi dengan berbagai problema, kita nanti akan bahas kalau kulit, kalau tubuh, lalu hal-hal lainnya yang lebih spesifik kita akan konsultasikan dan akan langsung dapat tipsnya langsung dengan expertnya Dr. Lutfi Eka, Embiomed AM. Sesaat lagi. Pemirsa, kembali di Meet the Beauty Expert. Ada Dr. Lutfi Eka, Embiomed AM. Tadi kita sudah membahas ya bagaimana penekanan lifestyle untuk bisa handle cuaca yang sangat ekstrim. Kita tidak bisa menahan perubahan global ini ya.
ada bocornya ozon sehingga Betul. panas menjadi luar biasa ekstrimnya. Tadi dokter sudah menyarankan bahwa selain asupan yang seimbang, itu harus olahraga yang cukup, dan ada hal-hal lain pastinya yang ingin disarankan. Apalagi dok, selain tadi asupan, olahraga, lifestyle yang harus kita jadi Ubah. penekanan ya. Iya, jadi mungkin selain yang tadi sudah disebutkan, butuh ini sih, butuh tidur yang cukup. Karena tidur yang cukup 6-8 jam sehari itu mampu meregenerasi sel. Agak-agak tersindir nih tidur yang Ya, cukup. Bu, ya. Iya, jadi semakin kita sering begadang itu justru akan semakin menurunkan sistem imun. Makanya kalau bisa masa pancaroba jangan begadang dulu gitu ya, Bu ya. Susah nih, Dok. Iya, Ada susahnya Korea, gitu. ada sosmed, Iya, betul. ada mabar katanya. Itu Betul. gimana caranya untuk bisa mendisiplinkan itu? Wah, penting sih Bu, karena itu akan beresiko terhadap jadi ada penelitian di luar sana Bu yang bilang ketika kita tidur jam 10 malam itu adalah saat yang paling tepat untuk kita beristirahat. Nggak peduli itu Bu, nanti entah di jam 1 atau jam 2 bangun lagi, yang penting di saat jam 10 itu kita udah istirahat, seperti itu. Tapi sih berharapnya sih bisa di 6-8 jam seperti itu. Esensialnya kan tidur kisaran jam segitu gitu. Artinya jam 10 itu udah masa lelah ya? Iya, betul. Karena jika kita tidur di atas jam 12 atau 00 gitu ya Bu ya, itu justru ilustrasinya akan begini, akan lebih membahayakan tubuh dengan fisiologisnya, patologisnya seperti ini Bu. Jadi sel-sel itu karena bekerja dia mendetoks tubuh di saat jam 00 itu, tapi karena tubuh kita sedang tidak tidur, jadi kita lagi on gitu. Jadi sama aja kita tuh makan kembali detok yang telah dikerjakan oleh sel-sel kita. Nah, itu justru yang akan meningkatkan resiko buruk terhadap organ-organ sih Bu, seperti itu. Jadi Ya, tidur tanpa itu disadari, penting ya? betul, esensial sekali untuk meregenerasi sel gitu. Nah, tadi sudah kita dengarkan ya bahwa ya itulah alamiahnya, itulah siklusnya. Memang tidur cukup itu menjadi penting karena kita juga harus peduli terhadap tubuh kita, ada regenerasi sel-sel. Jadi kayaknya tabungan masa tua adalah harus dimulai dari sekarang. Betul. Mengatur Pola waktu hidup, ya. lifestyle Tapi itu tadi emang menarik kata berpengaruh dokter, banget. ya pokoknya jam 10 sampai jam 2, jam 1, jam 2 itu memang harus istirahat dulu. Habis itu bangun lagi ngerjain sesuatu lagi, something yang memang penting ya monggo, bahkan mungkin untuk tahajud dan lain sebagainya. Ya silakan. Karena itu namanya sunatullahnya mungkin sudah seperti itu ya, bangun di sepertiga malam mendoakan luar siapa biasa kayak sih, gitu. Iya. Baik, dokter. Tadi saya ingin kembali menekankan soal asupan dan penjagaan vitamin C ya, yang mungkin dari luarnya ya, selain yang dikonsumsi dari buah, dari hal-hal lain. Pemilihan yang tepat, yang disebut entah itu suplemen yang diasup atau disuntik, atau karena kan ini lagi tren sekali nih ya, orang dikit-dikit ngedrop sedikit, capek sedikit, atau infus katanya, minta neurobion tingkat sekian dan lain sebagainya, dan lalu seperti tersugesti saya langsung sehat. Apakah memang begitu atau seperti apa dok? Jadi karena ini sih Bu, kalau misalnya vitamin C karena dia memang antioksidan yang melawan radikal bebas ya Bu ya, jadi memang memberikan efek lebih segar karena tubuh lebih fresh. Selain itu juga si vitamin C ini dia memiliki efektivitas meningkatkan kesehatan maupun kulit, tulang, dan sebagainya Bu. Jadi banyak hal yang diperbaikin oleh si vitamin C ini. Jadi manfaatnya luar biasa sih bagi tubuh. Dan yang parah lagi nih ya Bu ya, si vit C ini nggak bisa diproduksi di tubuh. Makanya saya menekankan sekali untuk penambahan asupan dari luar karena dia tidak bisa diproduksi oleh tubuh kan ya, tidak bisa diproduksi sendiri. Makanya untuk meningkatkan sistem imun seperti itu, jadi berharapnya sih bisa menjaga asupan vitamin C-nya terutama seperti itu. Walaupun baik dari kita makanan atau dari yang lainnya. Nah untuk makanan sendiri itu Bu, sumber makanan yang tinggi vitamin C itu misalnya buah kiwi, jeruk, kemudian ada nanas, mangga, buah naga,
cabai sendiri itu pun mengandung vitamin Ternyata C. buah-buah lokal tuh juga kuat ya Betul. vitamin C-nya. Nah, ketika makan pedas itu sama aja juga ya Bu ya Itu sebetulnya. kabar baik untuk saya ya. Iya, meningkatkan vitamin C. Si doyan pedas ini ya. Iya, tapi itu dia Bu, nanti nggak tahu lagi efek berikutnya yang bisa muncul jerawat dan Mungkin lain-lain. saking tingginya itu ya. Oh, jerawat juga ya itu. Karena kan produksi kelenjar keringat kita meningkat, jadi lebih beresiko ya untuk Jadi kayaknya dokter terjadinya. sudah bisa melihat ini nih akibatnya jerawat. Ya, kurang lebihnya seperti itu Bu. Baik. Dan untuk sumber makanan itu sendiri Bu, jadi disesuaikan sama angka kebutuhan harian. Jadi setiap usia itu memiliki kebutuhan vitamin C berbeda-beda. Jadi misalnya nih untuk anak lebih dari 1 tahun itu kebutuhannya di 40 mg per harinya gitu. Nah kalau untuk anak remaja mulai dari 12 tahun sampai 17 tahun itu kebutuhan hariannya di 70 mg per hari. Nah untuk dewasa sendiri itu membutuhkan di 90 mg per hari. 90 mg itu kurang lebihnya kalau kita makan jeruk itu 2 biji ya Bu ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ingin memenuhi kebutuhan harian, kebutuhan vitamin C itu ya minimal makan jeruk itu 2 biji seperti itu. Nah ada kalanya kita memang pada kondisi karena kesibukan, kemudian faktor lain-lain lah Bu yang menyebabkan kita tidak bisa memenuhi kebutuhan harian. Nah di saat itulah yang menurut kita sebagai dokter itu membutuhkan asupan berupa injeksi. Iya, seperti itu bisa diinjeksikan. Nah untuk injeksi ini sendiri Bu harus dengan dosis yang tepat karena mungkin kalau zaman sekarang itu dapetin injeksi fit saya itu gampang ya di luar sana. Non medis pun sepertinya ada seperti itu. Nah, itu sih yang entah siapa itu bisa menyuntikkan. Nah, seperti itu. Jadi yang membuat resiko untuk pemberian injeksi fit C ini menjadi malah bumerang untuk kita, malah beresiko terjadinya penyakit, yaitu Bu karena tidak mengetahui mengenai dosis, pengetahuan mengenai dosis karena untuk kebutuhan harian sendiri ada kebutuhan injeksi yang melalui intravena seperti itu juga ada Bu. Jadi jika diinjeksikan itu maksimal di 1000 mg per hari seperti itu. Itu kebutuhan 1000 mg per hari itu kalau kondisi dalam dosis kita aman sudah seperti apa? Artinya kan tadi dokter hanya mengatakan sebetulnya untuk dewasa itu 70 sampai 90 kan gitu kan. Ketika itu dinaikkan menjadi 1000, kalau kondisi tubuh kita seperti apa? Jika kita mengalami defisiensi vitamin C. Jadi misalnya ketahuannya ini kita kurang vitamin C, misalnya cirinya gusi mudah berdarah, luka yang susah sembuh karena si Fit C itu dia merangsang kolagen Bu. Dengan terangsangnya kolagen dia akan mempercepat penyembuhan luka. Jadi ketika luka susah sembuh itu ada kemungkinan kalau kekurangan vitamin C, faktor pembekuan darah itu sendiri pun dipengaruhi oleh vitamin C seperti itu. Untuk bantu infeksi, nah betul. Terus badan mudah lelah itu menandakan juga defisiensi vitamin C. Nah ketika kita mengalami defisiensi vitamin C memang yang dibutuhkan injeksi Fit C. Makanya ketika habis diinjeksiin ngerasa segar, sebenarnya bukan sugesti sih, tapi mau nggak mau yang namanya si Fit C itu betul. Jadi kayak istilah botol kosong diisi kan jadinya gitu Bu. Jadi kalau dalam kondisi normal pemirsa memang tadi 70-90 mg, tetapi ketika kita memang lagi ngedrop sekali, ada hal-hal yang di luar normal, mungkin ada sakit, ada infeksi, ada hal-hal yang harus perlu regenerasi atau bantuan dari vitamin C. Tapi sekali lagi tadi dokter sudah menekankan, jangan asal suntik, jangan asal infus, harus dengan expertnya atau pengawasan. Kita akan kembali lagi dan kita ingin tahu resikonya jika kita over vitamin C, dan kita juga sering dengar ya, coba divaksin aja deh kalau misalkan lagi kondisi cuaca begini supaya ada vaksin meningitis, vaksin flu, vaksin A, B, C, D. Apakah itu akan membantu? Kita akan bahas sesaat lagi. Pemirsa, semakin seru dan ini menjadi masukan untuk kita agar kita juga lebih hati-hati, lebih bijak dalam menyikapi apa yang kita asup, apa yang kita lakukan. Khususnya nih tadi kita sedang membahas soal vitamin C yang kaitannya karena kita ingin menjadi penolak terhadap ekstrimnya cuaca
terus juga ada berbagai mungkin potensi penyakit atau infeksi dan lain sebagainya. Nah, Dok, ketika tadi kita bicara vitamin C dosis tinggi, kalau kenapa jadi segar karena memang berarti low banget tubuh kita. Tapi ada apakah misalkan kalau over, kan kadang itu tadi orang-orang yang sembarangan, tidak konsul ke dokter, yang penting lelah sedikit panggil, itu yang tidak paham dengan kondisinya. Lalu juga ada asupan-asupan yang mungkin bukan yang suntik, bukan yang injeksi, tapi yang diminum dengan berbagai campurannya. Apakah ada risikonya kalau dia over dan apa yang harus dilakukan? Tentunya pemberian vitamin C ini berpatok pada acuan atau standar angka kebutuhan harian juga kan ya Bu ya. Jadi kalau misalnya tadi kalau dari sumber makanan telah disebutkan sebelumnya untuk dewasa itu di 90 mg per hari atau sama dengan 2 buah jeruk ya Bu ya. Tetapi kalau disuntikan itu butuh 1000 mg. Di mana ketika kita memberikan atau pemberian dalam bentuk injeksinya lebih dari 1000 mg itu tentunya akan menimbulkan keluhan-keluhan, gejala-gejala yang tidak diinginkan atau dampak buruk dari si vitamin C gitu. Walaupun sebenarnya banyak benefit daripada resiko yang akan kita dapatkan. Misalnya nih saluran cerna Bu, saluran cerna yang pertama mungkin akan terjadi nyeri ulu hati ya, mah kata orang gitu kan ya Bu ya, kalau melebihi angka kebutuhan harian seperti itu. Kemudian batu ginjal, sebenarnya memang si Fit C di dosis-dosis tertentu itu dapat meningkatkan terjadinya batu ginjal Bu, karena dia menyebabkan peningkatan batu oksalat yang ada di ginjal seperti itu. Jadi resikonya yaitu tadi batu ginjal jika kita melampaui batas harian ya seperti itu. Selain itu juga yang paling penting yang mungkin orang awam banyak tidak tahu ini Bu, kelebihan vitamin C itu pada dasarnya akan menyebabkan timbulnya ini Bu, kadar gula di dalam darah tinggi. Jadi jadi kalau misalnya terlalu ini ya Bu ya, terakumulasi terlalu lama misalnya Fit C suplai Fit C-nya terlalu berlebihan, itu malah bisa menyebabkan diabetes seperti itu. Ya mungkin banyak orang awam yang tidak mengerti hal itu ya Bu ya. Secara periodik, kalau misalkan hari ini kita bertemu dengan expertnya, dokter mengatakan ini perlu support atau tambahan asupan, misalkan melakukan infus vitamin C atau mungkin yang diasup, itu jaraknya itu seperti apa ya? Misalkan hari ini sudah 1000 mg, kapan lagi kita memerlukan? Kadang-kadang orang kan saking pengen cepet, ayo lagi 2 hari lagi pengen lagi. Nah itu sebetulnya seperti apa agar tidak terjadi penumpukan? Seminggu sekali sih Bu sebetulnya. Seminggu jadi sekali itu yang paling optimal dan ya? sekali pemberian itu adalah 1000 mg karena tidak boleh melebihi batas itu. Walaupun sebenarnya nih banyak sekali Bu di luar sana, terutama di luar negeri ya, yang namanya sediaan vitamin C ini dari 1000 sampai 5000 itu ada Bu. Tapi itu dibutuhkan pada kondisi tertentu, misalnya skurfit itu orang yang memang defisiensi vitamin C Bu, yang parah sekali, yang sariawannya mungkin dalam jangka waktu lama, kemudian gusinya berdarah, penyakit lain seperti itu. Itu memang dibutuhkan. Tapi jika pada kondisi yang normal hanya untuk meningkatkan sistem imun saja, itu 1000 mg untuk 1 kali infus pemberian, dan itu seminggu sekali, paling cepat diulang 5 hari seperti itu. Itu kalau kondisinya memang kita drop sekali. Iya, gitu dan yang penting perlu diketahui adalah biar nggak parno nih Bu, karena mentang-mentang nih tadi kan disebutin nih dampak buruknya gitu, batu ginjal dan lain-lain gitu kan ya. Jadi sebetulnya si vitamin C ini karena dia tidak bisa diproduksi dalam tubuh, jadi dia nggak bisa juga numpuk banyak di tubuh gitu. Jadi dia lagi, dia akan keluar gitu melalui urin, karena dia selain karena faktor tersebut juga karena dia adalah yang larut air. Jadi ketika berlebihan di tubuh itu akan keluar. Jadi misalnya nih, kan tadi udah kita ini kan ya Bu ya tahu acuan standarnya 1000 mg per hari. Jadi sebenarnya yang diserap oleh tubuh hanya 500. Jadi sisanya itu akan terbuang lewat urin seperti itu. Nah, yang terbuang lewat urin itu memang yang sering kita pelajari bahwa vitamin C dan vitamin B itu bisa keluar lewat urin begitu kan. Nah, sebetulnya kalau dia sampai
apa terendapkan di dalam tubuh yang menimbulkan tadi pengapuran atau apa tadi batu oksalat tadi dan juga menaikkan kadar gulanya itu kenapa gitu loh? Apa mengikat dengan apa atau dicampur dengan makanan apa sehingga bisa begitu gitu loh? Itu memang melampaui batas harian sih Bu. Jadi lebih dari 1000 mg itu memang beresiko untuk meningkatkan batu ginjal seperti itu. Makanya nyangkut itu di situ karena kelebihan. Walaupun sebenarnya kayak misalnya kan yang saya bilang tadi kalau di luar negeri sana ada Bu banyak sekali macam sediaan dari 1000, 5000 itu pun ada seperti itu. Kecuali kalau di kondisi tubuh kita ada yang rusak, ada yang sakit, beda cerita ya. Ada cerita pasti akan terserap untuk menutup atau memenuhi itu. Kebutuhan. Baik, dokter, orang kadang mengaitkan nih, saya sering dengar kita orang awam, suntik vitamin C itu bisa memutihkan, betul banget, benar. Kan kalau tadi yang kita bicarakan adalah untuk meningkatkan antioksidan, untuk kekuatan dan kekebalan, untuk meningkatkan imun. Tetapi di luar sana orang berpikirnya tidak itu. Ini adalah untuk suntik putih, untuk suntik cerah. Nah sebenarnya apa gitu loh? Apa yang terjadi? Kenapa vitamin C jadi ke situ gitu? Iya. Jadi si vitamin C ini di tubuh dia membentuk yang namanya kolagen. Dengan terbentuknya kolagen otomatis membuat kulit kita elastisitasnya lebih baik sehingga yang terlihat adalah kulit cenderung lebih cerah, tone up seperti itu. Makanya kadang orang dengan suntik atau infus vitamin C itu ketagihan gitu karena efeknya selain dia meningkatkan sistem imun, dia juga sebenarnya ini memperbaiki sel kulit seperti itu Bu karena kolagenisasi seperti jadi itu. Jangan berpikir bahwa di situ ada pemutih. Enggak sih sebetulnya prosesnya adalah pembentukan kolagen oleh si C itu dan dia sebagai antioksidan kan ya Bu ya yang dan melawan radikal bebas itu ya. Ya. Baik. Oke, baik. Kita akhirnya jadi paham kenapa jadi suntik vitamin C dikaitkan dengan tadi memutihkan, mencerahkan. Jadi bukan ada pemutih di situ apalagi hal-hal yang membahayakan, tapi karena vitamin C itu merangsang terbentuknya kolagen dan pastinya juga karena antioksidan menjadi cerah ya. Tubuh kita juga kalau fit itu kan jadinya kita juga terlihat cerah. Baik, kita masih ada satu PR yang akan kita bahas terkait tadi vaksin yang banyak juga disebut-sebut orang sekarang untuk menghindari ABCD kita lakukan vaksin dan tadi dokter juga sudah menggarisbawahi lakukan dengan tepat dengan orang yang tepat. Kita akan bahas sesaat lagi. Baik, kita masih di Meet the Expert, Beauty Expert dan ada Dr. Lutfi di sini. Tadi seru sekali. Kita semakin tercerahkan dan mudah-mudahan wajah kita, tubuh kita juga menjadi cerah dengan pemilihan vitamin C yang dosis tepat, di tempat yang tepat, pada expert yang tepat. Nah ini menjadi penekanan sekali tadi Dr. Lutfi karena kalau yang salah asal suntik saja, overdosis itu malah bisa berdampak akhirnya negatif. Yakin lagi nih tadi bahwa kalau tos 1000 sebenarnya proses penyerapannya itu hanya 500 gitu ya. Dan 500 lainnya ketika mungkin kita ada sakit dan lain sebagainya mungkin bisa, kalau tidak semuanya keluar. Baik Dok, vaksin. Nah ini kan vaksin itu juga sekarang jadi tren juga untuk mencegah AB. Sebetulnya kita tahu ketika kita masa kanak-kanak memang kita juga sudah divaksin macam-macam tuh ya untuk mencegah segala sesuatu yang sifatnya endemik. Nah sekarang vaksin di usia dewasa yang disarankan di cuaca yang memang demikian ekstrim, kadang berubah waktunya musim panas jadi musim dingin, musim dingin apa yang dokter sarankan? Jadi sebenarnya untuk menghadapi masa pancaroba ini ya Bu ya, yang butuh vaksin itu sebenarnya bukan dewasa aja, justru yang paling penting itu adalah anak-anak gitu, terutama yang di atas usia 5 tahun seperti itu. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah vaksin influenza. Jadi vaksin influenza ini sebenarnya dia tahannya sampai 1 tahun seperti itu. Jadi untuk 1 kali vaksin itu bertahan hingga 1 tahun. Jadi sebenarnya lumayan banget ya buat recovery kita, buat ini ningkatin sistem imun juga ya Bu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan sih Bu untuk terjadinya influenza, hanya dia akan menurunkan gejala
jadi mengurangi gejala dari influenza, yang mana injeksi atau vaksin influenza ini dibutuhkan pada anak-anak, terutama ya Bu ya, justru pada anak-anak. Jadi di atas usia 5 tahun itu rentan sekali kan ya Bu ya untuk terserang penyakit seperti itu. Jadi dibutuhkan untuk vaksin influenza. Dan selain itu kalau untuk dewasa ada orang-orang tertentu yang membutuhkan, yang mana misalnya nih ibu hamil seperti itu, kemudian pasien dengan kondisi imun yang kurang baik, misalnya dengan kondisi HIV seperti itu. Ada alergen juga ya kadang-kadang. Nah ya, seperti itu alergi. Nah membutuhkan yang mana pasien-pasien tersebut memang membutuhkan vaksin influenza. Jadi kalau pada anak itu butuhnya harus dilakukannya 2 kali Bu untuk prosedurnya. Jadi misalnya dilakukan di bulan Juni nih, bulan depan harus dilakukan lagi. Jadi repeatnya lagi 1 bulan kemudian pada anak. Tahun. Akan tetapi pada dewasa cukup 1 kali vaksin itu sudah berefek hingga 1 tahun 12 bulan. Dan yang perlu diingat adalah misalnya kita memang tujuannya untuk menjaga diri, meningkatkan sistem imun, kekebalan terhadap virus influenza itu perlu diingat. Misalnya nih kita memang di kondisi Juni ini yang cuaca ekstrim, kita misalnya sudah sebelum masa dari musim peralihan itu sebaiknya kita sudah melakukan vaksinnya, karena vaksin ini akan bekerja setelah 2 minggu injeksi, setelah Jadi penyuntikan. Juni, Juli, Betul, ya jadi pas setelah aja 2 ya. minggu seperti itu. Jadi dia baru bereaksi atau bekerja aktif itu setelah 2 minggu. Oke, ini masa Juni, Juli, Agustus ini Betul. betul-betul masa-masa kayaknya pancaroba yang agak Betul. panjang sih memang karena cuaca ini Betul. luar biasa. Baik, sebelum menutup obrolan kita, Dok, tadi kita kembali masalah vitamin C tadi yang Betul. diasup, yang dikonsumsi dari dalam dengan infus, dengan suntik, dengan berbagai hal tadi kekuatannya dan fungsinya juga sudah dijelaskan. Nah, kita juga kadang ini ada proteksi dari luar nih Dok. Betul. Ada proteksi dari luar selain pakai payung, pakai ini kan biasanya harus ada yang kita oles. Nah, kita juga sering melihat krim-krim mengandung vitamin C katanya. Nah, ini betul. Efeknya apa dan apakah ini berlaku untuk semua? Ya kan gitu, ini mengandung antioksidan, ini mengandung di situ juga ada kandungan vitamin C-nya. Apakah itu memang membantu untuk proteksi kita dari tubuh, kulit, wajah gitu? Itu seperti apa? Jadi untuk asupan vitamin itu mau bentuk oral maupun bentuk topikal, oles gitu ya Bu ya. Tentunya itu akan memberi efek baik sih untuk kulit gitu. Karena itu tadi kembali ke kebutuhan harian. Belum tentu kita tuh dalam sehari bisa memenuhi kebutuhan harian, sehingga kita butuh suplai berupa krim misalnya yang mengandung vitamin C, yang mana krim vitamin C ini tentunya akan memberi dampak baik terhadap kulit karena efek kolagenisasinya tadi Bu. Jadi selain dia bikin cerah kulit gitu Bu, dia juga akan menghambat terjadinya penuaan dini seperti itu. Kan sekarang banyak banget tuh terjadinya prematur aging yang karena cuaca buruk gitu, karena cuaca panas seperti itu. Karena panasnya sekarang ini sungguh luar berbeda kan gitu dengan zaman dulu seperti itu. Jadi kalau untuk pemberian Fit C ini juga dalam bentuk krim sangat baik, terutama yang dengan kondisi flek ya ini ya Bu ya. Nah ini perlu dicatat nih buat emak-emak yang dengan flek seperti itu. Karena jadi kalau ada komposisinya di vitamin C-nya itu bagus gitu ya. Bagus lah ya Bu ya untuk kulit, karena mendukung untuk kecantikan kulit kita. Karena si Fit C ini juga punya efek anti radikal bebas ya. Jadi dia menurunkan proses melanogenesis atau pembentukan flek. Nah di situ sih kita bisa istilahnya ambil benefit dari si vitamin C seperti itu. Dan jadi, itu berlaku untuk semua kulit? Tidak masalah? Iya, tidak masalah. Jadi all skin type sih kalau untuk vitamin C ya. Seperti itu. Jadi mungkin yang perlu saya tambahkan di sini adalah mungkin untuk meningkatkan sistem imun mungkin tidak hanya butuh asupan vitamin C, walaupun vitamin C sendiri sebetulnya adalah vitamin yang memiliki peranan penting bagi sistem kekebalan tubuh, tapi ada lagi yang namanya vitamin B kompleks yang Ibu Diana tadi sudah ada singgung-singgung ya. Jadi vitamin B kompleks itu punya efek juga Bu. Jadi dia punya efek untuk menurunkan stres seperti itu. Kemudian untuk memperbaiki
sel-sel terutama masa recovery ya. Jadi dia akan mempercepat pemulihan seperti itu. Jadi mungkin vitamin C dan vitamin B kompleks dalam Itu masa dicampur nggak pancaroba masalah ya? nggak Biasanya kan masalah, Ibu. ada infus yang Enggak, bareng itu aman. ya, gitu ya, yang kandungannya ada Kalau vitamin dalam C bentuk infus sebaiknya memang tidak satu-satu digabung ya. sih ya Bu Oh, ya, oke, seperti itu. baik. Jadi yang diasup ada kandungan-kandungan itu Betul. tidak masalah. Jadi kalau harian mungkin B kompleks itu butuh juga sih ya Bu ya untuk Untuk menurunkan dan ya. mengurangi nyeri-nyeri sendi segala gitu. Oke. Efek radikal bebas ini luar biasa dan pastinya perilaku dan apa yang kita konsumsi itu menjadi penting. Tadi dokter sudah menekankan. Terakhir dok, apa yang ingin dipesankan kepada seluruh pemirsa yang selalu setia menantikan tips-tips dari dokter sebelum kita tutup obrolan kita dalam kaitannya dengan cuaca ekstrim dan tentunya untuk penjagaan agar kita tetap bugar, tetap sehat. Yang ini perlu kita ingat adalah jaga lifestyle ya. Jadi memang lifestyle ini berpengaruh banget terhadap kesehatan kita, terutama masa pancaroba ini. Untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita perlu melakukan olahraga setiap hari minimal 20-30 menit. Kemudian asupan jangan lupa terutama vitamin C dan B kompleks ya Bu ya sebagai suplemen gitu. Kemudian juga perlu istirahat yang cukup, kelola stres ya Bu ya, karena ini penting ya kelola stres ini. karena dengan stres itu takutnya malah menurunkan sistem imunnya kan ya Bu ya, dan tidur yang cukup sih itu yang paling penting. Asupan makanan protein tinggi ya Bu ya, kemudian sayur-sayuran dan buah itu penting. Oke, baik. Pemirsa, ternyata ada banyak sebetulnya hal murah yang bisa kita lakukan. Yaitu tadi olahraga ya, nggak harus ke gym tapi lakukan di sekitar tempat kita. Naik turun tangga. Capek dikit lah gitu loh, jauhin sedikit parkirnya supaya bisa jalan gitu. Sinar matahari juga bagus tapi pada jam-jam tertentu. Dan kita juga sudah lakukan proteksi. Dan dokter tadi mengatakan tidur susah banget sih disuruh tidur. Ternyata tidur itu adalah menjadi jalan untuk regenerasi wajah kita, kulit kita, dan seluruh sel-sel kita. Jadi mau diasuh vitamin C, B kompleks, makanan yang cukup. Kalau tidurnya tidak cukup, kapan waktu tubuh untuk meregenerasi ya? Jadi ini penting sekali. Hal yang kelihatannya ringan, kelihatannya mudah, tapi kadang-kadang kita mempersulit tidak diri. Dilakukan ya. Tidak dilakukan. Iya. Oke dokter, terima kasih untuk tipsnya. Kita akan jumpa lagi pastinya di next tips dengan berbagai tema yang kaitannya dengan kekinian. Terima kasih dokter, selamat malam. Baik pemirsa, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh expertnya menjadi bermanfaat dan pastikan kita peduli untuk hidup kita, diri kita, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Saya Diana Rosianti, sampai jumpa.